Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sami wa durati wa sallam syada sanahin jalakatul muqarrabin wa sallam alaihi hadzal kitab Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki al-Hasani al-Makki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala ummatina wa jatina wa jatina Husan lam hatina al-asqiya malang Hasan tadhima talamidhim al-ibaidhim billahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman ke-15. Ya. Wa min husni isratil rajuli, laniku termasuk baiknya pergaulannya laki-laki lil marati untuk istri. Bicara tentang etika laki-laki, ini bicara yang kemarin sudah kita bicarakan tentang etika laki-laki terhadap suami terhadap istri. Satu, dia harus sabar menghadapi watak istrinya. Kalau istrinya suka emosi, suaminya diharapkan sabar, tidak membalas. Itu satu. Karena itu cari suami yang sabar. Yang kalau Anda marah, suaminya cuma mesem aja. Kalau Anda emosi, dia hanya bilang, wis mari ta. Itu suami harus sabar terhadap perilaku istrinya. Yang kedua, yang harus dilakukan seorang suami terhadap istri adalah ayyumazihuha. Ayyumaziha utayento ngajak dolanan, sering ngejak main, sering ngejak rekreasi. Suami itu harus sering ngejak rekreasi istrinya. Selain sabar, ngejak rekreasi. Kayak enak banget jadi istrinya. Tahan emosi dan sering ngejak main. Delu-delu ngejak neng rekreasi kemana. Ayyumaziha, sering ngejak main sapa rajul ha ing mar'ah, wa yuda ibuha, lan sering ngejak da'aba itu mencumbu, ya ngejak main lah. Fa inna fil muda'abi, sak temene ing dalem cumbuan ikut tatiban, bisa membuat nyaman likol biha maring atine mar'ah. Kalau sering dijak refreshing, sejak main, itu akan membuat hati istri menjadi nyaman, gak suntuk neng omah. Mulai istri itu kayaknya kerjanya luar biasa loh. Kata ini ngomah, tapi Anda bisa bayangkan mulai bangun tidur jam berapa? Ibu-ibu itu bangun tidur jam berapa? Jam 4. Oh, luar biasa. Jam 4 itu urung subuh loh. Jam 4 wis tangi, terus masak, nyuci, muter neng omah. Kita di dalam rumah, tapi Anda bisa hitung kalau dia jalan itu lurus, itu kita teko Surabaya sedina. Gitu kan? Itu kan kayak wong neng warung. Kadang Ustaz kan lagi makan sama ibu neng warung. Kadang kita di resto delok itu loh. Karyawan resto. Iku mulai dari belakang ke depan, Itu lagi melaku sedina lurus itu sepirang kilo ya. Istri itu kan di rumah juga gitu. Kelihatannya di rumah, nggak kemana-mana, tapi sesungguhnya kan luar biasa berat. Jadi mulai dari dapur, muter nih dapur mulai jam sampai jam 09.00 lagi mateng. Itulah muter jalan lurus sampai berapa kilo sudah. Mau seharian, nanti baru duhur istirahat. Ya lah suami yang kantor kan rokok, lungguh. Padahal istri enggak, artinya setiap hari dengan kondisi seperti itu, maka ketika sering diajak jalan-jalan, refreshing, itu akan membuat hati istri menjadi nyaman. Wa irohatan lan jadi bisa istirahat, linafsiha maring awake istri. Badannya bisa refreshing, hatinya bisa menjadi rileks. Wa jabaron lan bisa menghilang maring kris psikologisnya istri. Jadi problem psikologis yang bendina ngurusi dapur, ngurusi anak. Anda bisa bayangkan lah istri anaknya pas lagi kecil-kecil itu luar biasa loh. Dulu pernah kita KKN di Malang Selatan,
ada seorang ibu-ibu yang istrinya gendong loro terus gandeng loro jeneng pasar. Anak papat kecil pasar blonjo. Itulah bapak-bapak kan nggak akan mungkin. Jangankan gue loro, gue sito udah bingung. Istri seorang ibu itu luar biasa. Ngopeni kayak begitu, kalau kemudian sering diajak refreshing, diajak keluar, maka psikologisnya akan beban psikologisnya akan hilang. Jiwanya bisa istirahat, hatinya menjadi nyaman. Karena itulah yang Anda di rumah, yang jadi suami, sering diajak istrinya refreshing. Tidak tahu berapa kali, seminggu, kayak mau setahun pisan, pas rioyo. Enggak lah, paling enggak tahu lah. Tante Ana maunya berapa minggu sekali refreshing. Kalau Anda jadi suami, sering ngajak istrinya refreshing. Itu etika suami terhadap istri. Sering ngejak istrinya refreshing. Like saki, yo kemana lah gitu. Wa inna fiha, lan ing dalem tadi, yuda iba dan yumaziha itu tansituha. Apa tansiha bisa memberikan semangat pada istri ilal amali maring amal anrobatin keng seneng fi iradati zauji ing dalem golek ridane suami. Ketika psikologisnya pulih, badannya refresh, hatinya tenang, maka romantisme rumah tangga akan tumbuh kembali. Karena itu di sini dikatakan tansituha ilal amali an rohbati fi ibdoi zauji. Itu akan kemudian menumbuhkan sikap dan rasa romantis dari istri terhadap suami. Wahubun lan cinta lahu maring suami. Ini yang jarang. Biasanya selama ini yang sering terjadi itu sing diubrek-ubrek itu istri. Istri harus sabar, istri harus begini, istri harus begini. Tapi lah ndelok iki kayak kewajiban suami itu, satu, dia harus sering ngejak refreshing. Kedua, dia harus sabar. Dua hal itu saya kira cukup bagi istri. Suaminya sabar dan sering ngejak refreshing. Apalagi uang belanja tiap bulan dikasih. Dek, ini 5 juta dihabiskan sebulan ya. Kayaknya Anda suka banget. Itu etika suami terhadap istri ada dua. Ini yang kedua. Karena ono sapa alaihi salatu wassalam iku yamzahu sering ngejak main sapa Kanjeng Nabi ma'an nisa'i sartani istri-istrinya. Nabi sendiri sering ngejak main istrinya. Kalau dalam bahasa kita, Nabi itu sering ngejak refreshing istrinya. Diajak kemana, diajak jalan-jalan. Anda masih ingat kemarin beberapa hadis Nabi bersama salah seorang istrinya, tidak hanya Sayyidah Aisyah, tapi ada beberapa istrinya yang lain yang kadang diajak. Mutanazilan alih turun ila darajati ukulihina sesuai dengan tingkat nalar mereka fil amali yang dalam amal wal khuluqi lan kepribadian. Maksudnya Nabi itu sering ngejak main, ngejak keluar istrinya sesuai dengan kesukaannya. Setiap istri kan punya hobi masing-masing. Karena istri Nabi itu lebih dari satu, Nabi sering ngajak istrinya sesuai dengan hobi masing-masing. Kalau karena istrinya satu, sukanya apa toh? Shopping. Enak gak hobi shopping? Diajak shopping. Hobinya seneng ke pantai, diternel lah ke Balik Kambang. Duncal neng. Pantai. Jadi Nabi sering mencontohkan kita begitu. Beliau tidak jarang ngejak keluar istrinya, ngejak main istrinya sesuai dengan darajati ukulina fil amali wal huqi. Artinya dalam bahasa kita sesuai dengan tingkat kesenangan dan tingkat hobi istri masing-masing. Ruya rawas Abu Daud an-Nasa'i wa Ibnu Majah fi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dunia Nabi alaihi salatu wassalam, ini yang terkenal banget hadis ini. Iku yusabiku karena ono sapa nabi yusabiku ngajak balapan sapa nabi ing Aisyah fil adwi ing dalem apa namanya? Ya balapan. Jadi lagu apa itu yang kemarin yang
kan kalau lagu Aisyah salah satu syairnya Aisyah sering balapan dengan Nabi. Kemudian hobinya melayu. Yo dituruti oleh Nabi, hobi lari jak lari. Lah hobine shopping yo. Biasanya istri itu hobinya shopping. Ya mungkin ada yang enggak, ada yang hobinya tidur. Wis ngoten pundi-pundi Mas, yang omah mawon masak. Ada yang hobi masak. Dulu kita punya pembantu yang calon TKW itu magang 2 bulanan. Kita tahu ada calon TKW yang senengane nyuci. Jadi resik-resik. Jadi 4 bulan itu bersih rumah itu. Karena dia senang banget nyuci dan resik-resik rumah. Ada lagi senang masak. Lah nganggur tuh nanya, kita masak apa ya? Gaya apa ya? Ada yang begitu. Nah, kalau Anda saya nggak tahu hobinya apa. Kan masing-masing ada punya hobi toh. Enek sing hobinya ngeloni bantal. Jadi turu ngeloni bantal. Yo terserah lah. Nabi itu dengan Aisyah tidak jarang kemudian balapan dengan Sayyidah Aisyah. Fasabaqathu mongko kadang ngalahaken sapa Sayyidah Aisyah ing Nabi yauman. Suatu ketika balapan Melayu itu Aisyah menang. Tetapi wasabaqaha lan menang sapa Nabi ing Aisyah fi ba'dil ayami. Kadang Nabi yang menang, tapi yang menarik lagi kalau Nabi menang itu kemudian tidak kemudian menang aku loh, enggak. Tapi Nabi mengatakan faqala sallallahu alaihi wasallam hadhihi, saya menang itu kan hanya karena saman yang ngalah aja. Sebetulnya yang menang itu sampai luar biasa toh. Suami yang menang itu loh masih menunjukkan, memberikan apresiasi istrinya. Kalau kita juga begitu. Kalau kita ke adik kita, ke anak kita, kita tahu bahwa anak kita itu nggak begitu pinter main apa gitu kan, tapi kita ngalah agar dia menang. Nabi juga begitu. Nabi itu kadang Sayyidah Aisyah menang, kadang Nabi yang menang. Tapi ketika Nabi kalah, beliau mengatakan hadhi bitilka, ini karena kamu aja yang ini. Tapi sebetulnya yang menang itu kamu. Itu kan luar biasa tuh, apresiasi yang luar biasa dari Nabi. Wa fima lain dabang rawahu Ibnu Sufyan fi musnadi an Anasin radhiyallahu an. Karena ono sapa Nabi iku min afkahin nasi, orang yang suka guyonan. Nabi itu kata salah satu, Anda jangan bayangkan Nabi itu orangnya serius. Bahwa pada konteks tertentu beliau serius, kadang beliau itu tegas banget itu benar. Tapi beliau juga kadang sangat care, sangat biak ramah. Kalau dalam bahasa di hadis ini min afkahinnas, orang yang suka guyon ma'anisahi bersama istri-istrinya. Jadi artinya kalau di rumah yo kita guyonan biasa. Bahwa kalau kita di kampus jadi dosen itu kita tegas pada tugas mahasiswa ya. Ane ngomah kan tidak akan memperlakukan istrinya kayak mahasiswa nih. Walaupun mungkin istri kita mahasiswa kita. Mungkin, tapi kan tidak akan memperlakukan begitu. Kalau di rumah kan anak kita itu bukan mahasiswa kita. Anak kita ya anak kita. Karena itu Nabi di sini hadis ini mengatakan Nabi itu termasuk orang yang suka bergurau bersama istri-istrinya. Mestinya begitulah. Padahal kalau Anda lihat catatan para istri tentara itu, Anda pernah baca ada sebuah buku curhate istri-istri tentara. Salah satu curhat yang sering muncul adalah istrinya dianggap anak buahnya. Dia lupa kalau dia menjadi komandan itu di sana, di lapangan. Nah, ketika di rumah menganggap istri dan anaknya itu anak buahnya. Kalau Anda yang pengen jadi istri tentara, itu kita nggak tahu, tapi itu curhatan beberapa istri tentara mengatakan begitu. Sering mendapat perlakuan kayak anak buahnya. Nabi tidak begitu.
Akhraja At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mukminina utai sempurnane orang mukmin apane imanan imane orang yang imane sempurna adalah ahsanuhum luweh baike nas apane khuluqon akhlake. Kata Nabi, orang yang imane baik sempurna itu salah satu indikatornya adalah akhlaknya baik. Sehingga kalau kita itu ngaku iman tapi akhlaknya nggak baik, maka berarti ada yang salah dalam klaim iman kita. Orang yang imannya baik itu indikatornya adalah akhlaknya baik. Wahyarukum utai sebaik-baiknya sira kabeh iku khiyarukum. Sebaik-baiknya sira kabeh linisaihim maring istri-istrine. Sementara laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang baik pada istrinya. Ada masih ingat ada hadis lagi? Ada riwayat mengatakan tidak akan menghormati seorang perempuan kecuali orang yang terhormat dan tidak akan memperlakukan buruk seorang perempuan kecuali orang yang buruk perilakunya. Artinya kalau suami itu kasar pada istrinya, maka dia bukan orang baik. Orang baik adalah orang yang salah satunya indikatornya adalah baik pada para istrinya. Hadza wa husnun niyati utawi niat baiknya niat fil mutabati ing dalam dolanan iku matlubun. Tetapi Said Maliki memberikan catatan begini. Nabi itu sering guyonan sama istrinya dan salah satu etika seorang suami terhadap istri adalah sering ngejak dolanan, ngejak guyonan, ngejak refreshing. Tapi ketika ngejak refreshing itu ada niat yang harus ditata. Wa fihi sawabun kabirun. Di situ ada pahalanya yang besar kalau niatnya benar. Awalai lan iku ngatasi suami ida mazaha nalikane guyonan ayas dako yang jujur bener wala yukadiba lan tidak boleh bohong. Kalau guyonannya gak porno. Kalau guyonannya gak bohong. Jadi ketika guyonan tetap ada aturan mainnya, tidak boleh menghalalkan segala cara. Itu kalau guyonan biasa kan ada toh yang lucu, ada toh grup lawak yang lucu tapi bohong. Kalau nggak bohong porno, itu yang nggak benar. Boleh lucu tapi bukan bohong, boleh lucu tapi nggak porno. Jadi lucunya itu akademis lah, bukan apa ya kan? Mestinya kan guyonannya itu akademis, bukan lucu yang porno dan bohong. Wa yakuna lan yen to ana sapa suamiku mu'tadilan cukup adil seimbang wala yazidu lan ora lebih ila antazia maring yen to lebih melewati batas ale ngatasi aku mazah tadi. Jadi guyonane tetap dalam koridor yang tidak melampaui batas. Karena guyonan yang melampaui batas itu bisa merusakkan. Salah satu yang sering guyonan itu kan kemudian menjadi ada yang tersinggung. Karena itulah guyon itu ya biasa, tetapi tetap menjaga etika, menjaga jangan sampai kemudian nggak benar. Faina dalika krono guyonan yang melewati batas iku yufsidu bisa merusak hulukoha ing perilakunya istri. Akhirnya bisa menjadi maunya itu baik menjadi kontraproduktif karena guyonnya yang berlebihan. Sama dengan kita, suami istri sering refreshing, ngejak istri refreshing keluar jalan-jalan, apa namanya? Keluar itu apa namanya? Rekreasi ya. Itu baik. Tapi lah tiap minggu rekreasi kan yo jebol ekonomine. Kan begitu. Karena itulah di sini kemudian dikatakan tidak melampaui batas, karena itu akan bisa merusakkan. Refreshing itu perlu sekali dua kali dalam beberapa pekan, tapi tidak kemudian setiap hari refreshing, karena itu akan bisa dianggap melampaui batas dan merusakkan. Wayazulu dan bisa menurunkan haibatahu yang harga dirinya suami min qalbiha yang dalam hatinya istri. Sehingga kemudian menjadi kontraproduktif yang asalnya tujuannya adalah untuk menumbuhkan sikap romantis antara istri di tengah padatnya kesibukan kerja,
suami kerja, istri kerja, karena sibuk maka refreshing untuk menghilangkan kelelahan, tapi kalau terlalu maka menjadi tidak benar. Nah, kita lanjutkan. Wa min husnil isyratil mar'ati, ya, sekarang sudah kebalikannya. Kalau di sini berarti yang dijelaskan tentang etika laki-laki terhadap istri itu ada dua. Satu, dia harus sabar terhadap watak istri. Kalau istrinya emosi dan seterusnya, suami nggak boleh membalas. Dia harus sabar. Yang kedua, suami harus sering ngejar refreshing istrinya. Itu ada dua yang disampaikan. Nah, sekarang kita ganti. Sekarang apa yang harus dilakukan oleh seorang istri terhadap suami? Wa min husnil isratil mar'ati, termasuk perilaku yang baik dari seorang istri lirajuli, kepada suami. Saya kira Anda perlu paham ini. Yang perilaku etika seorang istri terhadap suami, satu, alla tuhmala, yang tahu tidak memberikan beban sapa mar'ah zaujaha ing suaminya ma ing barang latokoto yang tidak mampu sapa tahmil lau nak mampu sapa zaud lau maring tahmil bi kelawan ma. Yang pertama yang harus diingat oleh istri adalah seorang istri tidak boleh menuntut dari beban yang bisa dipikul oleh suaminya. Misalnya begini, kalau suami Anda pegawai negeri dengan golongan tertentu dengan gaji misalnya sebulan 3 juta. Biasanya gaji segitulah. Gaji sebulan 3 juta. Anda bisa menghitung toh, 3 juta itu untuk kebutuhan pokok sekian. Sehingga kalau Anda jadi istri, Anda harus tahu, kalau dulu kita diajar ibu. Jadi gaji pendapatan berdua berapa? Nanti untuk anak sekolah sekian, ini sekian. Jadi kita tahu. Gak kok, gak ngono kan kita nggak tahu. Sama dengan Anda. Kalau Ustadz ngajari anak-anak itu, misalnya Kak Safa, jadi saku sekian itu untuk apa? Untuk ini sekian, tuku sabun sekian, untuk beli ini sekian. Nanti kebutuhan tak terduga sekian. Sehingga dia tahu sebulan itu untuk apa. Lah gak ngono ketoke lho kok akeh. Kalau anak cilik, anak SMP nyekel duit 300, 400 udah banyak toh. Tapi sebetulnya kan itu untuk bulan sebulan. Sama dengan Anda yang dapat beasiswa apa biasanya? Bidik misi, begitu dapat sekian juta, 12 juta setahun. Kita 12 juta akeh, padahal kan untuk hidup setahun. Itu yang kemudian harus dihitung. Nah, kalau Anda jadi istri, maka Anda harus tahu pendapatan suami kita itu berapa. Maka dengan pendapatan itu apa yang bisa kita belanjakan. Sehingga salah satu etika yang di sini yang disampaikan adalah istri tidak akan menuntut beban yang lebih dari apa yang bisa ditanggung oleh suami. Kira-kira layak gajinya 3 juta, kemudian nanti kita akan meminta apa, kira-kira nutut nggak pendapatannya suami? Mungkin masih butuh, karena nggak cukup harus ngojek, nggak cukup harus jadi maklar, harus jadi apa, kan ada hitungannya. Nah, satu yang harus diperhatikan bagi seorang istri, alatuh mala zaujataha, tidak boleh menuntut beban lebih dari apa yang bisa ditanggung oleh suami. Wala tatluba, lan tidak boleh menuntut minhu saking suami maing barang yazidu kang lebih anil hajati saking kebutuhan. Kebutuhannya istri itu apa toh? Kan bisa dihitung. Gak kok, pokoknya mas, 1 bulan saya tuh harus dijatah sekian juta. Itu kebutuhannya apa? Kan harus jelas kebutuhannya. Kita, Ustadz sama Ibu itu begini, anak 4. Kebutuhan pokok sebulan itu untuk sahriyai anak-anak sekian. Mas Adik sekian, Kak Safa sekian, Kak Asa sekian, Adik Aski sekian. Sehari untuk sahriyah 1 bulan sekian. Untuk beli beras sebulan, sekian. Untuk kan kita bisa menghitung kira-kira belanja sehari berapa. Kalau belanjanya itu sehari 20.000 kali 30 hari
Kan bisa dihitung. Nanti totalnya sekian. Dari uang ini ada sisa nggak? Nah, kita bisa menghitung begitu. Kebutuhan pokoknya apa? Istri, ini Ustaz, kan kita butuh apa? Pedikur. Butuh skincare, butuh ini, iyalah. Sebulan perlu skincare sekian. Kebutuhan pokok ini. Misalnya bagi istri, ini kan demi suami juga. Kalau penampilan menarik kan suami betah di rumah. Ya oke lah, kan bisa dihitung kebutuhannya. Kebutuhan pokok istri berapa? Tapi yang pasti adalah pada kita ekonomi kan ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan lek dan seterusnya. Kita kan juga begitu. Seorang istri hendaknya tidak akan meminta lebih dari kebutuhan pokoknya. Wahada fil makna, inilah maksudnya istri yang tidak menuntut lebih dari kebutuhan pokok, itulah yang disebut sebagai i'anatun, membantu li zaujiyah maring suaminya, alal iktisodi ing atase ekonomi. Jadi kalau Imam Maliki mengatakan, Imam Malik siapa ini? Said Alwi Maliki, istri membantu ekonomi suami itu tidak berarti istri harus kerja, enggak. Kalau dalam konteks ini, istri ketika dia bisa mengelola ekonomi pendapatan suami dengan baik, itu berarti juga sudah termasuk membantu ekonomi suami. Ketika istri tidak menuntut lebih dari apa yang bisa disampaikan, disediakan oleh suami, itu juga termasuk sudah bagian dari usaha istri untuk membantu ekonomi suami. Jadi membantu ekonomi suami itu bukan berarti istri harus kerja, ngompreng atau apa, enggak harus begitu. Kalau Anda bisa, ya silahkan sih. Tapi kalau tidak, mencukupkan kebutuhan yang ada, itu sudah bagian dari membantu suami. Inal qata'ata, inal qana'ana saat temene qana'ah, iku tu'amiru, bisa memakmurkan al-buyuta, yang rumah. Sikap qana'ah, menerima ekonomi secara sederhana, itu sudah bisa membuat rumah tangga menjadi makmur. Watuki'u, lan bisa menyebabkan al-ulfata, yang ulfah. Ulfah itu kasih sayang. Istri bisa membelanjakan, mengatur keuangan dengan baik, itu akan membuat rumah tangganya makmur dan bahagia. Wa inal jas'a, lan sak temene sikap rakus, wa toma'a lan toma', sebaliknya sikap rakus tidak pernah puas, dan toma', ngerti tamak ya, terlalu berpikir sak lure motone, ndelok ning pasar enek opo ae pengen tuku. Itu rakus dan tamak. Iku yud ifani, bisa melemahkan al-mahabbata, ing rasa cinta. Istri yang rakus, yang kemudian membuat suaminya nggak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, itu akan menghilangkan sikap cinta yang awalnya terbangun. Watak tayani, lan nekani apa keduanya tadi, sikap jas'a wa toma' bil karohati, dengan sesuatu yang menjadi rasa tidak suka. Wa ma'ahsana, betapa baiknya sopa almar'atu, seorang istri, al-qoni'ata, yang kona'ah, dzata khuluqin, yang mempunyai akhlak al-karim, yang mulia. Salah satu akhlak yang baik dari seorang istri adalah bersikap kona'ah. Kona'ah itu artinya dia hidup sederhana sesuai dengan keuangan yang ada. Dikasih 3 juta sebulan ya cukup, 1 juta ya cukup, 500 juga cukup, 10.000 ya cukup. Saulan ditokno kalender. Cukup setahun. Itulah istri yang baik. Kayaknya Anda perlu belajar itu, bagaimana mengatur keuangan. Kita nggak tahu, semoga rezeki kita lancar, semoga setelah nikah istrinya rezekinya banyak. Tapi kan kadang nikah itu, ketika dalam pernikahan ada toh suasana yang ekonomi kita itu bermasalah. Pengalamannya Ustadz dengan ibu itu dulu ketika sebelum menikah, Ustadz tuh dapat beasiswa, ibu dapat beasiswa, beasiswanya cukup besar. Kemudian kita punya pendapatan yang lain,
Begitu nikah pernah suatu ketika kita tuh nggak punya uang, bahkan 100 rupiah aja lo nggak punya. Wes entek. Padahal teman-teman kita itu banyak yang ngundang nikah. Kita harus apa namanya? Buan dan macam-macam. Sehingga pernah suatu ketika karena wis gak duit dan itu hanya sehari 2 hari, beberapa minggu, sampai kemudian kita nangis pada Tuhan malam. Ya Allah, mana buktinya kalau nikah itu menjadi kaya? Saking, artinya saya ingin menunjukkan kadang ada dalam suatu rumah tangga itu pas ekonominya itu surut. Nah, pada konteks seperti itu istri harus tahu, tidak kok kayak peribahasa ada uang apa? Abang disayang, nggak ada uang ya abang ditendang. Enggak toh. Nah, istri kan nggak begitu. Saya kira istri yang baik tidak akan begitulah. Ketika dia tahu mau dalam kondisi suka, berarti dia juga harus setia dalam kondisi tidak suka. Betapa baiknya seorang istri yang qanaah, al-hasanata yang baik, al-hasanata kang baik, maksudnya begini, hasanati tasarrufi yang bisa baik di dalam mendistribusikan uang fi qalili rizki yang dalam ketika rizki yang sedikit. Salah satu istri yang baik adalah dia tetap bisa mendistribusikan uang, menggunakan uang ketika rizki lagi pas-pasan. Kalau rizkinya lagi lancar, mendistribusikan uang itu gampang. Tapi ketika rizki kita lagi suami kena PHK, ini lagi apa ini? COVID, banyak tahu usaha yang kemudian nggak jalan. Gojek yo nggak banyak, gaya warung yo sepi, macem-macem. Maka istri yang baik adalah orang yang bisa mendistribusikan rezeki yang ada. Liyak fiyaha, supaya iso nyukupi ha ing rizki tadi, wa zaujuha lan ing kebutuhan istrinya, suaminya, wa auladihima lan kedua anaknya. Liyak fiha supaya iso nyukupi ing mar'ah wa zaujiha wa auladiha. Rizkinya titik tapi masih cukup untuk kebutuhan suami, anak-anak dan dirinya. Itulah salah satu yang diharapkan dari seorang istri dalam kehidupan rumah tangga. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan besok aja lah. Sawangannya wis pelilak-pelilin delok jam. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lantana wa bi'alimna fa'una rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fidinina Rabbana fa'na bima lantana rabbi alimna ladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fi dinina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.